Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan untuk menuntut ilmu dikarenakan Allah berikan kita hidayah kehidupan, hidayah berislam, berhidayah dalam berukhuwah, dan semoga hidayah-hidayah ini senantiasa kita syukuri agar Allah menetapkan kita menjadi mukminun haqqan, mukmin yang benar. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah melewati perjalanan kajian tafsir kita pada surat Yunus ayat 31 ya, kemarin itu sampai 56. Sekarang kita mencoba lanjutkan pembahasan surat Yunus dari 57 sampai 73. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat bahwa sebelumnya diakhiri dengan penjelasan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, dia bukan bagian dari makhluk Allah. Nah, dilanjutkan di ayat 57 sampai 58 dijelaskan, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, oleh karenanya ibu-ibu, ini melanjutkan terkait dengan pemahaman nilai-nilai Al-Quran. Maka di sini disebutkan bahwasannya ya ayuhan nas, seruannya secara umum, bukan hanya kepada orang yang beriman. Ya, ini untuk mengingatkan bahwa Islam itu datang untuk rahmatan lil alamin, ya, bukan hanya untuk orang-orang muslim, bukan hanya untuk orang-orang beriman, tetapi dia melingkupi keseluruhannya. Ya, makanya dimulai dengan kalimat seruan secara umum, ya ayuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian sebuah kitab yang sempurna, ya, yang disebutkan qad ja'atkum mau'izah. Mau'izah di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'an maksudnya, ya. Di mana Al-Qur'an itu semuanya mengandung pelajaran yang membawa kepada kebaikan, yang bisa memberikan pembelajaran tentang perbaikan akhlak, kemudian amal-amal perbuatan yang bisa mencegah dari munkar, begitu ya. Dan segala hal yang sifatnya mampu mengobati penyakit hati apabila manusia itu memiliki penyakit-penyakit hati di dalamnya. Jadi corong utamanya adalah Al-Qur'an. Mau'izah di sini adalah Al-Qur'an. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Al-Qur'an itu mampu memberikan jalan yang lurus bagi mereka yang berpegang teguh kepadanya. Ada beberapa sifat Al-Qur'an di dalam tafsir ini, ya. Disebutkan beberapa keistimewaannya. Yang pertama, Al-Qur'an itu merupakan pelajaran yang baik yang datangnya langsung dari Allah, dan di situ akan ada hal-hal yang berkaitan dengan targhib wa tarhib. Targhib itu adalah anjuran, tarhib itu adalah ancaman. Jadi di dalam Al-Qur'an, ya, itu sudah ada nilai-nilai pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 138. Inilah Al-Qur'an, satu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini memberikan penjelasan petunjuk lewat Al-Quran.
Yang kedua, bahwa Al-Quran ini menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati berupa syubhat dan keraguan. Maka kalau ada bagi orang muslim sendiri yang meragukan tentang nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran, keterangan-keterangannya, bayanat-bayanatnya, kemudian hukum-hukumnya, maka perlulah kita memperbanyak istighfar di hadapan Allah. Kenapa? Karena sudah jelas pasti ada penyakit hati di dalam diri kita sampai akhirnya kita sebagai seorang muslim sendiri tidak mempercayai, tidak meyakini, bahkan ada keraguan-raguan untuk menjalani, mengakui bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Nanti ibu-ibu bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat 82, di mana kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi makanya wajar kalau Al-Quran itu pun bisa menjadi bagian penyembuh bagi orang-orang yang mengalami sakit. Baik itu penyakit fisik maupun lebih lagi adalah penyakit hati. Tapi tentu saja berbicara tentang fisik perlu diikhtiarkan untuk pengobatan fisik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, keistimewaan Al-Quran itu bahwa Al-Quran merupakan petunjuk kepada kebenaran dan keyakinan serta jalan yang lurus yang dapat menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namanya juga petunjuk, ya. Sesuatu yang ditunjuki itu pasti dibutuhkan, seseorang yang butuh akan petunjuk pasti dia akan mengikuti petunjuk yang menjadi arahan untuk dia. Maka sekarang kita pertanyakan, apakah petunjuk yang akan membawa jalan hidup kita ini adalah jalan petunjuk yang benar atau jalan petunjuk yang salah? Kalau posisi petunjuk jalannya itu adalah salah, tentu kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang kita harapkan. Tapi kalau kita membawa maps, anggaplah sebuah maps untuk kita mendapatkan petunjuk jalan gitu ya. Jika kita betul mendapatkannya, maka insya Allah kita akan selamat atau sampai pada tujuan, walaupun bisa jadi perjalanan kita berkelok-kelok, begitu ya. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu merupakan rahmat khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi Masya Allah luar biasa, sadarilah bagi kita bersama bahwa Al-Quran itu adalah rahmat buat kita sebagai orang yang beriman yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah kita karena Allah telah izinkan kita menjadi seorang muslim, tinggal menuju selangkah demi langkah berikutnya untuk bisa menjadi orang yang beriman, untuk bisa menjadi orang yang ikhlas, untuk bisa menjadi orang yang bersyukur. Terus menerus kita lakukan perbaikan demi perbaikan dalam kehidupan kita. Nah, ini ayat yang berbicara tentang tambahan betapa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita para muslim. Kemudian ibu-ibu, ayat ini dilanjutkan dengan tentang pengingkaran orang-orang musyrik yang mana mereka mengubah sebuah hukum yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, begitu. Ya, dan ini pun terjadi sampai hari ini. Bagaimana yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, begitu. Sesuai pandangan orang yang menilainya. Ya, padahal ini sangat mengkhawatirkan, sangat menjebloskan manusia-manusia, wabil khusus kita sebagai orang beriman masuk kepada perangkap syubhat. Dan tidak ada syubhat kalau orang sudah masuk ke dalamnya kecuali akan terperangkap pada permasalahan neraka. Ya, ibu-ibu kita lihat di ayat 59 sampai 60 di mana qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqi faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yaumal qiyamah innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya lagi halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini?
Ataukah kamu mengada-ngadakan atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ini memberikan pengingatan kepada orang-orang musyrik, ya, di mana mereka mengambil latar belakang hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai apa yang menurut mereka baik atau tidak baik. Makanya di sini dikatakan Qul Allahu adzina lakum, kalian emang udah minta izin mau melakukan sebuah perubahan hukum di sisi Allah? Karena memang yang haram itu jelas haram, yang halal itu jelas juga halal, gitu ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Kalau ada perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu juga jelas. Kalau ada yang samar-samar itu adalah sebuah perkara yang syubhat. Wa bainahuma, ya, yang memang tidak bisa diraba-raba, gitu ya. Maka khawatir kita masuk pada perangkap ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam tafsir ayat 59 sampai 60 surat Yunus ini, Allah selalu mengingkari, ya, orang-orang musyrik berkenaan dengan apa yang telah mereka halalkan dan mereka haramkan, gitu. Di dalam beberapa pernyataan ayat-ayat Allah, wabil khusus dalam surat Al-An'am, baik dalam ayat 136, 138, 139, itu ada berbicara tentang permasalahan hewan buruan, gitu ya. Kemudian hewan-hewan yang dikatakan halal menjadi haram, haram menjadi halal, gitu ya. Ini yang dikenal dengan Bahirah, Saibah, dan Wasilah. Silahkan nanti ibu-ibu dikaji kembali surat Al-An'am yang sudah pernah kita bahas waktu itu, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah mensyariatkan apa-apa yang mereka anggap bahwa itu adalah disyariatkan oleh Allah. Jadi mereka mengambil label, ya, mengambil boleh dikatakan mengambil cerita bahwa ini benar loh dari Allah, begitu. Padahal sesuatu itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah atau jelas-jelas itu dibolehkan oleh Allah. Ketika oleh Allah diharamkan, oleh mereka dihalalkan. Ketika oleh Allah diharamkan, oleh mereka dihalalkan, atau sebaliknya. Jadi ayat ini menunjukkan protes, gitu ya, seolah-olah pengingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo jelaskan kepadaku tentang apa yang telah Allah turunkan berupa rezeki halal untuk kalian manfaatkan, gitu ya. Maka kalian memilah-milahnya, lantas kalian berkata ini halal dan yang ini haram. Sesuai apa? Persangkaan saja, ya. Jelaskan kepadaku, kata Allah. Apakah Allah, kata Rasulullah SAW, apakah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kalian untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, dan kalian melakukan hal itu sesuai dengan izinnya atau tidak, begitu. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dipertegas dalam Al-Quran, karena mereka membuat sebuah aturan yang prinsipnya sesuai dengan keinginan mereka, padahal tidak ada izin dalam membuat sebuah pernyataan tersebut. Ayat ini sekaligus menghina atas perbuatan orang-orang musyrik itu memilah-milah yang merupakan itu larangan, ya, karena yang berhak memilah-milah itu hanya Allah kalau dalam bab hukum, ya. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, makanya berhati-hati. Nah, ini pula lah yang perlu diperhatikan oleh para ulama, ya, bagaimana mereka harus berhati-hati jika seorang ulama itu ditanya tentang permasalahan hukum, dan agar seorang dari mereka ketika ditanya tentang sebuah hukum, mereka itu harus memahami betul-betul mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram, ya. Karena apa? Ini benar-benar harus tahu permasalahannya. Jika mereka tidak yakin atau tidak memahami lebih baik, mereka diam dan berupaya untuk mencari pemahaman itu. Kenapa? Karena ini adalah dekat kepada takwa, ya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah,
ayat ini memberikan penjelasan supaya jangan sampai seorang ulama, seorang yang memiliki ilmu itu dia memiliki ilmu dengan perkiraan atau duga-duga semata. Kemudian innallaha ladzu fadlin 'alan nas, ya, sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia, ya, di mana Allah lah yang menetapkan sebuah hukum dan Allah juga yang mengatur semua hukum itu, gitu. Jadi Allah Maha mengetahui, tidak seperti kebanyakan orang kafir dan kaum musyrik pada saat itu, mereka memilah-milah sesuai dengan apa yang mereka katakan mudah dan nyaman, gitu ya. Kemudian walakinna aktsarahum la yashkurun, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, karena memang mereka orang musyrik, ya, maka wajar saja akhirnya didapati kondisi mereka itu tidak akan pernah beriman, gitu ya. Dan mereka tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah perlihatkan karunia-karunia-Nya yang begitu besar. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang memang sudah jelas-jelas diberikan kepada mereka, bahkan kepada para ahlul kitab juga, ya, di mana mereka telah mengada-ngada dalam agama mereka, dan mungkin juga terjadi pada bagian orang-orang Islam, ya, bagi orang Islam yang mereka mencoba meninggalkan mana yang mereka tidak sukai, padahal itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dan juga mereka melaksanakan sesuatu yang berlebihan padahal itu tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berlebihan. Itu kondisi yang real kita dapati hari ini di tengah masyarakat yang notabene-nya lebih banyak kepada unsur taklid, begitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat inilah kita akan dapat simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha atau masdar atau sumber dari segala syariat. Karena Allah yang membuat, gitu ya, untuk memahamkan diri kita, apalagi orang-orang musyrik, gitu ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya. Maka jangan pernah sekali-kali sesuatu yang haram itu ingin kita coba-coba, ya, karena dampaknya luar biasa, ya, mencoba-coba sesuatu yang haram. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai pada saat seseorang mau mencoba sesuatu yang haram itu tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Kemudian apa? Ayat-ayat ini juga menceritakan kepada kita tercelanya bagi orang yang berani untuk mengambil langkah memilah-milah sesuai dengan keinginannya. Ya, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dari kita kalangan muslim. Ini kan menurut saya begini. Padahal tidak boleh kita menghantarkan sebuah hukum menurut versi kita, tetapi memang sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah, bukan sesuai dengan apa yang disyariatkan, bukan apa yang dimaui oleh kita. Kemudian ayat ini juga memberikan ancaman bagi orang yang mengada-ngadakan kebohongan. Berhati-hatilah kita dalam mengungkapkan sebuah hukum. Contoh nih ibu-ibu, hari ini kan kita dapati bagaimana kaum feminisme itu mencoba untuk memporak-porandakan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kalimat di mana perempuan itu boleh menjadi unsur pemilih untuk dirinya sendiri menjadi laki-laki jika memang dia mau memilih dirinya sebagai seorang laki-laki. Jadi ada kalimat zakar wa untha itu dipermainkan oleh mereka. Upaya mereka akhirnya membolehkan kalau laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nanti ujung-ujungnya ketika seorang perempuan muncul, ya, satu kondisi lain, di sisi yang lain itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, di sisi yang lain perempuan itu boleh menentukan kehidupannya sendiri. Mereka berhak untuk menggugat, ya, ketika ada pelecehan atau tindak kekerasan dan lain-lainnya yang terjadi pada dirinya. Nah, ini adalah ancaman bagi mereka yang mengada-ngadakan kebohongan, satu dalil yang dianggap menurut versi manusia itu adalah sesuatu yang benar. Padahal yang harus kita ambil dalil yang benar itu datangnya dari Allah. Kemudian ayat ini juga menerangkan bukan hanya tercela orang yang mengada-ngadakan itu, tetapi
Allah akan memberikannya siksa nanti di hari kiamat atas apa yang mereka ada-adakan itu. Ya, Allah memberi, karena apa? Karena Allah memang sudah memberikan karunia yang besar kepada manusia secara keumuman, agar mereka benar-benar mengambil pelajaran yang sangat besar sekali, karunia ini atau rahmat ini untuk bisa kita pelajari. Ya, namun sekali lagi kebanyakan orang-orang kafir ya tidak mensyukuri nikmat Allah hingga mereka lebih memilih untuk mendapatkan azab dari Allah. Kemudian ibu-ibu kita lihat di ayat 61, di mana ayat 61 Allah menegaskan kembali bahwa ilmu Allah itu meliputi semuanya. Tidak hanya urusan domestik, tidak hanya urusan langit, tidak hanya urusan bumi, begitu ya, melainkan seluruh perbuatan yang ada, bukan seluruh perbuatan, tapi seluruh apa yang ada di muka bumi ini, di langit, dan semuanya itu adalah penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang memiliki ilmunya. Jadi tidak benar kalau di dalam ayat ini seolah-olah orang-orang kafir itu menyebutkan Allah tidak memiliki ataupun Allah hanya memiliki satu bagian saja dari sisi kehidupan ini. Ya, ini jelas sesuatu yang salah ya. Kenapa? Karena setelah sebelumnya Allah menerangkan bahwa banyaknya sedikitnya orang yang bersyukur gitu ya, banyaknya orang yang justru mencoba menjauhkan dirinya dari hukum-hukum Allah. Kemudian Allah menjelaskan di ayat ini tentang pengingatan Allah Maha mengetahui semua yang ada, yang berarti orang-orang yang taat pasti akan beriman ya dengan ilmu yang Allah berikan, dan semakin terancam bagi orang-orang yang berdosa gitu ya. Kenapa? Karena orang yang semakin banyak ilmunya tentang agama, dia akan semakin takut dan semakin berhati-hati. Tapi ketika orang yang tidak memahami dan tidak mau beriman, dalam artian tidak mengikuti, maka dia akan enjoy dengan dosa-dosanya, padahal dirinya penuh dengan ancaman. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebuah pengingatan bagi setiap diri kita ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pergerakan apapun yang ada di muka bumi ini. Tidak satu atau dua makhluk hidup saja, tapi semua yang ada di muka bumi ini Allah Maha mengetahuinya ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata wala ta'malun ya, menunjukkan wahai umat manusia tidak mengerjakan satu pekerjaan yang kecil atau yang besar, baik atau buruk, dan atau apapun bentuk pekerjaan itu, kecuali kami menjadi saksi. Ya, Allah lah yang mengetahui. Ilmu Allah itu begitu luas. Bahkan ibarat kata gerakan tumbuh-tumbuhan yang memang baru ditanam beberapa hari kemudian muncul, yang paling sederhana lah kecambah ya. Kecambah itu kan lumayan cepat gitu pertumbuhannya. Itu Allah yang mengetahuinya. Ya, begitu juga matinya tumbuhan itu. Bahkan Allah Maha mengetahui satu semut yang hitam yang berada di malam gelap, yang dia berjalan di atas batu hitam. Ya, sementara kita butuh pencahayaan, kita butuh senter, kita butuh maps untuk mengetahui jalan di tempat gelap dan seterusnya. Ini sebuah pengingat bagi kita, hanya Allah ya yang maha memiliki ilmu ya untuk mendapatkan hukum-hukum yang kita dapati hari ini. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seorang yang alim dan mukmin ya, dia akan mendapatkan luasnya ilmu Allah itu dalam segala hal hingga dia menjadi bertambah keimanannya. Itu manakala seseorang yang alim dan mukmin, maka akan semakin banyak bersyukur, maka makin banyak ketaatannya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu dan dia menjadi orang yang bagian kafir, maka dia akan menuruti hawa nafsunya untuk menjalani kehidupan ini. Ya, makanya kita perlu ingat bahwa setiap diri kita pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah.
dan Allah tidak akan diam, Allah tidak akan tidur dengan hisab yang akan diberikannya nanti di padang mahsyar dan di akhirat, ya. Tentu kita akan berpikir tentang bagaimana kita akan mempersembahkan amal-amal kita di akhirat dan kita bisa istiqomah berjalan dengan baik di jalan Allah, tidak terjerumus pada kehinaan. Itu adalah cara berpikirnya orang yang alim dan mukmin. Nah, itulah harapannya bagi kita semua, bahwa ilmu yang kita dapati sedikit demi sedikit lewat kajian-kajian, mudah-mudahan itu menambah keimanan kita dan menambah ilmu yang bermanfaat hingga Allah mencatat kita mendapatkan rahmat di sisinya. Kemudian ibu-ibu kita lihat ayat 62-64 di mana Allah langsung menceritakan tentang permasalahan wali Allah. Dan di sini menceritakan juga bagaimana sifat-sifat wali Allah, ya. Setelah Allah menceritakan tentang ilmunya yang meliputi semua amal perbuatan hamba-hambanya, artinya Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bersyukur, di mana orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang bertakwa dan mereka berhak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Mereka itulah wali-wali Allah. Karenanya sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat dan beribadah kepadanya dan mendapat anugerah karomahnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan hanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat. Mereka juga adalah orang yang selalu bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala larangannya. Setiap orang yang bertakwa Allah pasti jadikan wali, ya. Setiap orang yang bertakwa Allah pasti menjadi wali mereka. Ya, Allah akan pasti menjadikan menjadi wali mereka. Allah akan selalu mendampingi mereka, dan para wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menggabungkan antara keimanan yang benar dan takwa, dan mereka di dunia ini tidak akan merasa takut dengan sesuatu yang dibenci yang bisa terjadi padanya. Jadi tidak ada hal yang membuat dia takut untuk menjalankan kebenaran. Nah, karenanya janganlah takut, ya. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 175. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah hanya kepadaku, kata Allah, ya. Sehingga wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak akan pernah takut kepada pengikut-pengikut setan, pada setan dan pengikut-pengikutnya, ya. Allah pun tidak akan pernah wali Allah itu tidak akan pernah takut, ya, untuk menghadapi kematian, sampai mereka juga tidak akan pernah takut untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kenapa? Karena mereka sudah boleh dikatakan menyerahkan segala sesuatu ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ada beberapa fenomena yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, ya. Di mana pada poin-poin ini kita dapati bahwa orang wali Allah itu adalah yang tidak pernah takut di akhirat sebagaimana takutnya orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, wali Allah itu mereka tidak akan pernah bersedih di dunia atas lenyapnya apapun yang ada di depan mereka, ya. Kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah titipan, ya. Jadi perginya sesuatu yang ada di hadapannya itu menjadi sunatullah semata. Itu yang kedua. Yang ketiga, wali Allah itu adalah orang yang mendapat berita gembira dengan kemenangan dan kekhalifahan mereka di muka bumi ini selama mereka selalu berada dalam syariat Allah. Makanya wali-wali Allah itu akan terus menggemakan kebenaran karena mereka yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ibu-ibu bisa lihat dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, wali Allah itu akan diberikan kabar gembira di dunia, mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, ya. Juga di akhirat mereka itu, yang kelima, mereka akan dibanggakan oleh para malaikat, diberikan kabar gembira oleh para malaikat bahwa
mereka akan ditempatkan pada derajat yang mulia, ya, derajat yang tinggi. Ya, ini adalah keinginan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang yang beriman, kalau sampai malaikat saja memberikan kabar gembira baginya agar orang-orang beriman ini ditempatkan di derajat yang tinggi pada saat dia wafat, gitu ya, husnul khotimah. Kemudian yang keenam itu ya, mereka pun mendapat kegembiraan dalam kehidupan akhirat dengan pahala yang baik dan kesenangan yang abadi, yaitu di dalam surganya Allah. Jadi poin yang kelima, mereka diberikan husnul khotimah pada saat kematiannya, ketika di akhirat mereka sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Dan yang tidak kalah penting ya, ketika pun mereka mendapatkan surga di sisi Allah, mereka mendapatkan surga yang terbaik. Masya Allah, luar biasa nikmat yang disampaikan di dalam ayat ini untuk para wali-wali Allah. La tabdila li kalimatillah, ya, tidak ada perubahan bagi keputusan-keputusannya dan tidak ada pengingkaran terhadap janji-janji yang telah Allah sampaikan. Artinya, begitu ancaman kepada orang-orang kafir itu diberlakukan, begitu pula lah Allah akan memberlakukan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, apalagi bagi mereka yang menjadi wali-wali Allah. Kemenangan yang besar, yang sangat luar biasa, yang tidak ada satu kemenangan pun yang dapat menandinginya, karena kemenangan itu merupakan hasil dari iman dan amal soleh. Inilah yang digambarkan dengan kabar gembira, ya, wa dzalika huwal fawzul azim. Mereka diberikan kabar gembira bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa besar dan agungnya motivasi dalam ayat ini berkaitan dengan sifat dan peran yang dilakukan oleh waliullah. Ya, wali Allah itu tidak akan pernah tinggal diam. Mereka akan terus memperjuangkan nilai-nilai Allah, membawa dalam kebaikan. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini adalah cita-cita tertinggi buat orang beriman tentu saja, karena cita-cita tertinggi orang beriman itu adalah berjumpa dengan Allah, dan kalau orang sudah berjumpa dengan Allah berarti dia masuk ke dalam surganya Allah. Subhanallah, luar biasa. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, di dunia kita diberikan pertolongan, diberikan kemenangan, di akhirat juga kita diberikan keselamatan untuk mendapatkan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ibu-ibu ke halaman ke ayat 65 sampai 67. Ya, lagi-lagi setelah berbicara tentang wali Allah, ya, kemudian Allah memperlihatkan lagi tentang kekuasaan hanya milik Allah. Kekuasaan dan kerajaan itu hanya milik Allah. Namun Allah memberikan unsur pemanfaatannya kepada manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Boleh dikatakan manusia itu sebagai khalifatul fil ard, bagaimana mereka menggunakan sarana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pemanfaatan itu betul-betul dilakukan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga adalah sebuah pengingatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika banyaknya orang-orang musyrik itu mengecamnya, ya, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, di satu sisi yang lain Allah menghibur, jangan sedih ya Rasulullah, gitu ya, jangan sedih wahai Rasul, ya, karena perkataan orang-orang kafir itu jangan, gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kamu berada dalam celaan mereka, mintalah tolong kepada Allah, gitu ya. Jangan kamu hiraukan mereka, ya. Tentu di dalam hal ini kita tahu bahwa Allah juga ingin menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang lalu sudah pernah kita sampaikan, Rasulullah itu hanya sebagai penyampai, dia bukan perubah, ya. Maka kalau dikatakan sebagai penyampai, sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar, mengetahui segala sesuatu yang ada pada hambanya, termasuk juga yang memberi hidayah atau menyesatkan seorang hamba.
Ya, Rasulullah diingatkan jangan kamu sedih ya dan terpedaya dengan kecaman-kecaman mereka itu ya. Makanya Allah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terus ya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, karena urusan mereka membangkang, mereka berdusta itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kepunyaan Allah lah ya. Kepunyaan Allah lah, ala innalillah gitu ya. Di sini disebutkan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi itu. Ya, makanya kembalikan saja semua urusan sama Allah ketika mereka sama sekali tidak mau mengikuti ya. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka, ya, bahwa mereka orang-orang musyrik itu tidaklah mengikuti penyekutuan terhadap Allah dengan keyakinan dan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu selamanya, dan sekutu-sekutu yang mereka katakan itu tidaklah memiliki kekuatan apapun, dan mereka tidak akan mendapatkan pemanfaatan dari sekutu yang mereka dekatkan gitu ya. Jadi tentu saja ini juga sudah kita bahas waktu lalu, bahwa ketika orang-orang musyrik itu sudah memahami dan dia percaya gitu ya, percaya atau dalam artian membenarkan dengan ajaran Al-Quran, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW lewat Al-Quran, tetapi karena kesombongannya, karena memang ingin ikut nenek moyangnya, itulah yang akhirnya membuat mereka tetap berada dalam kekafirannya. Nah, kalau sekutu-sekutu ini kemudian diminta untuk memberikan manfaat, niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya. Inna yattabi'una illa dhann, ya. Orang-orang musyrik itu tidaklah mengikuti kebenaran dalam apa yang mereka klaim kebenaran, kecuali hanya sekedar prasangka. Namanya juga prasangka, dhann, inna ba'da dhann itsm. Ya, sebagian besar prasangka itu adalah kebanyakan dosa. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin-poin yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Sekaligus ayat ini juga mengisahkan kepada kita tentang sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Ya, jadi lagi-lagi diulas di dalam ayat-ayat ini berkelanjutan, karena ayat-ayat di dalam surat Yunus ini lebih banyak menceritakan tentang nilai-nilai tauhid. Kemudian yang kedua, ayat-ayat ini menggambarkan sesungguhnya Allah Maha mendengar perkataan dan suara hamba-hambanya. Allah mengetahui perbuatan mereka semua dengan gerak-gerik yang mereka kerjakan. Yang ketiga, sesungguhnya Allah adalah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Ini untuk meyakinkan bagi kita Allah lah Rabbuna, Allah lah tempat bergantungnya kita. Kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Menguasai. Ya, Allah Maha Kuasa. Kemudian orang-orang musyrik tidak mengikuti dalam penyembahan mereka terhadap sekutu itu kebenaran, melainkan mereka hanya menduga-duga. Jadi sebetulnya mereka pun dalam penyembahan kepada sekutu Allah gitu ya. Contoh ketika mereka menyembah berhala gitu ya, sebenarnya mereka juga ragu gitu. Kita contohkan ketika Umar Ibnul Khattab masih dalam keadaan musyrik gitu ya. Umar itu senantiasa membuat berhala. Salah satu cerita berhala yang dia lakukan adalah dibuatnya dari roti. Tapi ketika dalam perjalanan kemudian dia lapar, berhala itu yang dia anggap ilah kemudian dia makan. Maka setelah dia masuk Islam, mengenang cerita itu sampai membuat dia tertawa-tawa. Betapa bodohnya diriku membuat berhala itu, kemudian dia sembah, tetapi kemudian dia taklukkan sendiri. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang seperti ini punya keraguan, tetapi lagi-lagi karena kesombongan dan lain sebagainya lah yang menyebabkan dia tetap berada pada penyembahan itu. Nah itu ya ibu-ibu, pada hakikatnya hanya Allah lah yang patut kita sembah, karena Allah memang memiliki hikmat yang sangat tinggi dalam menciptakan segala sesuatu ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Setelah kondisi ini diingatkan, bagaimana Allah Maha Esa, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha memiliki, dan seterusnya. Kemudian ayat lanjutannya yaitu 68-70, bagaimana ayat ini menceritakan tentang menyekutukan Allah dengan menisbahkan kepadanya. Jadi orang-orang musyrik itu mencoba untuk menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ya. Allah itu punya anak-anak perempuan, yang mana anak-anak perempuan itu digambarkan dengan malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat Allah itu disebutkan oleh orang-orang musyrik ini dengan apa? Anak-anaknya Allah gitu. Dan anak-anak Allah ini dalam tanda petik adalah anak-anak perempuan. Nah, itu ya. Jadi ini adalah upaya-upaya syubhat ya yang dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka mencoba menyebutkan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan, dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan, serta orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa adalah anak Tuhan. Ini adalah gaya-gaya ya yang dimunculkan oleh orang-orang musyrik untuk mencari celah bagaimana mereka mendustakan agama Allah yang sesungguhnya. Ya, jadi ibu-ibu, masya Allah, kata-kata subhanallah ya, subhanahu ya, maha suci Allah tentang pengangkatan anak ini maksudnya adalah celaan ya. Celaan maksudnya keheranan gitu ya. Dari mana perkataan itu bisa muncul ya? Kok bisa sih orang ini seolah-olah begitu menyatakan bahwa Allah itu punya anak? Nggak ada logikanya gitu ya. Tidak benar kecuali dari yang dibayangkan mempunyai anak. Jadi kalau ibarat ada kata orang dikatakan melahirkan, oh pasti dia punya bapak, punya ibu gitu ya. Walaupun konotasinya bapaknya entah kemana, ibunya entah kemana setelah melahirkan. Itu notabene-nya ada pertemuan sperma dan sel telur. Tetapi ketika Allah yang Maha Esa, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak tergantung dengan siapapun, apalagi kepada makhluknya yang dia ciptakan, rasanya ini sesuatu yang mengherankan gitu ya. Semua penuh dengan tanda tanya ya. Dia tidak butuh pada anak ya, dia tidak butuh pada pengangkatan itu, karena orang yang memiliki anak itu pasti timbul karena adanya kebutuhan. Nah, bagi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Lahu ma fis samawat. Kepunyaannya lah ya apa yang ada di langit, ya. Semua itu adalah kepemilikan Allah, sebagaimana Allah juga memiliki apa yang ada di bumi. Inna indakum min sultanin bihada. Maksudnya yaitu bahwa kalian tidak memiliki hujah dan dalil atas apa yang mereka katakan bahwa Allah memiliki keturunan, ya. Lalu kalian katakan berupa dusta dan kebohongan besar supaya apa? Seolah-olah ada pemutarbalikan fakta. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Yaitu pantaskah kalian mengatakan terhadap Allah kata-kata yang tidak ada kebenarannya, dan kalian menisbahkan kepada Allah yang tidak pantas dan tidak baik secara rasio, yaitu menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah ancaman tentu saja bagi orang-orang yang mengadakan kebohongan. Kita ingatkan lagi, ini terus diulang oleh Allah dalam beberapa ayat terhadap kebohongan-kebohongan orang yang diada-adakan ya, semata-mata agar mereka tidak masuk dalam perangkap menjadi orang yang beriman, padahal mereka mendustakan keimanan mereka. Qul innal ladzina yaftarun, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan menisbahkan sekutu kepadanya atau mengambil anak, maka mereka tidak akan bahagia dunia dan akhirat, ya. Ya, bahagia di sini kan tentu saja matang fid dunya, mereka dapat bersenang-senang sedikit saja di dunia, tetapi pada hakikatnya jiwa mereka tidak tenang gitu ya. Padahal waktu dunia itu hanya pendek, tapi juga di satu sisi mereka akan rugi di akhirat, padahal waktu di akhirat itu cukup panjang ya.
mereka akan mendapatkan kesengsaraan di dalamnya, ya, mereka akan mendapatkan siksa, bahkan masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau udah masuk neraka jahanam, sulit untuk bisa dikeluarkan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa lihat bahwa ayat-ayat ini memberikan penguat kepada kita bahwa Allah lah, ya, yang maha kaya secara mutlak, tidak ada yang mampu memiliki kekayaan itu, dan juga Allah maha sebagai milik segala sesuatu, baik itu langit dan bumi, ciptaannya itu meliputi apa yang Allah ciptakan, begitu ya. Makanya Rabbul Alamin, ya. Kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sekutu, ya, memiliki anak, memiliki keturunan dan lain sebagainya, ya. Inilah gambaran dari ayat tersebut. Kemudian sesi terakhir ibu-ibu, ayat 71 sampai 73. Ini kisah yang menggambarkan tentang Nabi Nuh bersama kaumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Nuh juga, mungkin kalaupun bukan saya yang membahasnya, sudah ada para asatizah yang lain yang membahasnya, karena ketika di surat Al-A'raf itu banyak para nabi-nabi yang kita bahas, termasuk di dalamnya beberapa nabi. Nah, di dalam surat Yunus ayat 71 sampai 73 lebih spesifik berbicara tentang Nabi Nuh beserta kaumnya. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Nuh ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana gigihnya Nabi Nuh ini untuk berdakwah kepada kaumnya kurang lebih 950 tahun. Namun ya, kaumnya ini tetap tidak memberikan pernyataan keimanannya sampai Allah mendatangkan bah yang terbesar kepada kaum Nabi Nuh, yang memang mereka tidak atau menolak, ya, apa yang ditawarkan oleh Nabi Nuh untuk bertauhid. Tapi Nabi Nuh tidak kenal lelah. Bahkan Nabi Nuh mengatakan, kalau kalian memang gak mau nerima, ya gak apa-apa gitu. Atau kalau kalian mau buat tandingan juga nggak apa-apa, begitu. Jadi seolah-olah Nabi Nuh ingin memberikan sebuah gambaran, Anda mau mengikuti, alhamdulillah, nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Saya akan terus menjalankan dakwah ini karena ini adalah kewajiban saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang akan mengganjarnya. Ya, kita tidak mengharapkan ganjaran itu dari manusia. Tetapi begitulah hakikat bagaimana Nabiullah, ya, Nuh alaihi salam melakukan sebuah pekerjaan yang sangat besar, ya, menjalankan kewajibannya berdakwah, ya, sebagai khalifah fil ard, ya. Maka pada saat yang bersamaan, saat kaumnya Nabi Nuh menolak, ya, kemudian Nabi Nuh dianggap seperti orang gila, begitu ya, bahkan membuat perahu di dalam bukan di lautan tapi di bukit, begitu ya. Dan ini adalah pernyataan-pernyataan yang mungkin kalau secara logika, ya, banyak orang yang akhirnya tidak akan mempercayai. Tetapi sedikit kaum Nabi Nuh yang ikut, inilah yang akhirnya diselamatkan oleh Allah dari bah yang menghantam, yang menurut mereka secara logika itu tidak akan mungkin terjadi. Kun fayakun, ya, bagi Allah cukup kun, jadi maka jadilah, ya. Maka ibu-ibu, apa ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat ini yang membicarakan tentang kisah Nabi Nuh? Karena di surat-surat yang lain juga akan kita temui ada kisah-kisah Nabi Nuh. Yang pertama, ya, dari surat Nabi Nuh, surat Yunus tentang Nabi Nuh ini, ada ibrah yang bisa kita ambil bagaimana Allah mempercepat pembinasaan kaum Nuh dengan menenggelamkan mereka, disebabkan mereka keras kepala dalam kekafirannya, ya.
Jadi ada dua hal yang disebutkan di dalam surat ini. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya peringatan dengan azab dan siksa itu Allah perlihatkan sesuatu yang pasti. Jangan lupa itu gitu. Ya. Jadi inti dari ayat ini ingin menegaskan hal tersebut. Kemudian ibrah yang lain yang bisa kita ambil, bagaimana sikap Nabi Nuh alaihissalam itu adalah sikap seorang mukmin yang kukuh dan teguh. Dia tidak takut pada bentuk kesusahan apapun dan tidak mengenal keraguan, dan dia tidak takut mati dalam menjalankan dakwahnya. Beliau berani menantang orang banyak yang ada di hadapannya, ya. Sementara kita dapati kaumnya, ya, yang mereka tidak beriman itu adalah orang yang memiliki sifat penakut, lemah, malu-malu, ragu-ragu, ya, dan mereka tidak bisa mengambil keputusan. Nah, inilah hakikat orang yang memiliki iman, dia akan memiliki kewibawaan. Tapi ketika mereka tidak membawa nilai-nilai keimanan mereka, maka yang ada adalah sebuah keraguan-raguan. Kemudian ibrah yang lain, ya, pada saat Nabi Nuh menyampaikan pesan kepada para pengikutnya gitu, para umatnya gitu ya. Kalau memang kamu mau ya ikut gitu ya, tapi kalau misalnya memang kamu tidak mau, jangan resiko itu ditanggung sendiri, seolah-olah begitu ya. Nah, ibrah yang bisa kita ambil ibu-ibu di sini bahwa kalimat dan perkataan Nuh kepada orang kafir, kalimat dan perkataan Nuh itu terdiri dari syarat dan balasan, gitu. Ada syarat dan ada balasan. Adapun yang syarat itu ada dua, ya. Ini adalah bargaining. Kalau kamu nggak mau, kalau kamu berat, ya udah nggak usah kamu tinggal bersama kami karena dakwah kami ini cukup panjang, begitu ya. Ada syarat-syarat yang memang diminta oleh Nabi Nuh agar mereka bersabar mengikuti perjalanan dakwah yang dibawa. Tapi juga yang kedua, Nabi Nuh mengingatkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat-ayatnya, karena sesungguhnya orang yang tamak dan lupa daratan dengan kenikmatan dunia, dia akan selalu lari dan jauh dari perkara taat. Ya, ini syaratnya. Jadi syarat yang pertama itu harus sabar, syarat yang kedua taat, gitu. Ini perkara nggak gampang, Bu, karena syaratnya itu dua, ya. Syarat yang pertama sabar, karena perjalanan dakwah Nabiullah itu 950 tahun, ya. Kemudian yang kedua itu terus melakukan ketaatan di fase yang lama itu. Nah, adapun hal yang berkaitan dengan syarat dan balasan. Adapun balasannya, yang pertama kan kita dapati bahwa kepada Allah lah kalau kita bertawakal, pasti Allah akan berikan kita kemudahan dan kemenangan. Jadi balasannya selama kita bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan lindungi. Yang kedua balasannya, ini disebutkan fa'alallahi tawakkaltu, ya. Nabiullah Nuh mengatakan hanya kepada Allah, udah pokoknya saya bertawakal, ya, mau gimana kayak nanti, yang penting saya sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadaku, ya. Kemudian yang kedua balasannya fa'ajmi'u amrakum wa syuraka, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu, yaitu teguhkanlah tekad kalian atas perkara yang memang kalian kehendaki terhadap diriku. Jadi silakan saja kalian membuat sekutu-sekutu, pasti Allah akan membalas, dan aku pun dengan orang-orang beriman yang bersamaku juga akan pasti mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tsumma la yakunu amrukum 'alaikum ghammah. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, yaitu jadikanlah keputusan kalian itu jelas dan nyata tanpa ditutup-tutupi seperti yang kalian kehendaki. Ya, keempat, ya, disebutkan di sini disebutkan summa afildu, ya, summa qdu ilayya
Maksudnya yaitu lakukanlah keinginan untuk menyakiti diriku sesuai dengan ancaman kalian kepadaku. Nah ini memang dimanapun realita kalau berdakwah itu pasti ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para penguasa pada saat itu. Sampai kita dapati hari ini juga demikian ya. Kalau ada orang yang betul-betul berani menyampaikan nilai-nilai kebenaran, pasti ada ancaman-ancaman yang akan terjadi pada diri seseorang dalam menyampaikan kebenaran itu. Ya, prinsipnya diingatkan demikian. Nah, ibroh yang lainnya apa? Seorang nabi dalam dakwahnya itu tidak meminta upah dari siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya yang dimaksud upah di sini adalah dia hanya berharap sandarannya kepada Allah. Ya, kalaupun misalnya Bu ya, saya tidak mengatakan bahwa bisa jadi dalam kajian-kajian tertentu, dalam mengisi acara-acara tertentu, bisa jadi ada fee yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada juru dakwah gitu ya. Itu adalah bagian dari rezeki yang memang dititipkan oleh Allah. Tapi tidaklah layak seseorang itu menetapkan tarif, ya apalagi dalam babnya berdakwah begitu. Karena itu orang-orang yang mengundang atau orang-orang yang memang punya keinginan untuk menghadirkan sosok para dai dan duat itu perlu memahami saja bagaimana dia harus mengeluarkan sesuatu yang memang bisa jadi menjadi haknya si pembicara dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kalaupun hal itu tidak didapati keuntungan duniawi, sesungguhnya Allah sudah memberikan keuntungan akhirat bagi para pendakwah ya. Dan ini harus dijaga kehati-hatiannya, dijaga juga pikirannya, dijaga juga di dalam dadanya atas kondisi seperti ini ya. Makanya ibu-ibu, Nabi Nuh alaihi salam ya, menyebutkan sesungguhnya aku diperintah untuk berserah diri ya, untuk melakukan sebuah perhelatan dakwah ya. Apapun yang terjadi dan menimpa padaku, insya Allah aku terima sebagai bentuk penghambaanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir akibat kisah ini di antara Nabi Nuh dan kaumnya, dari dialog yang begitu tajam yang memang dilakukan antara Nabi Nuh dengan kaumnya yang kafir, itu ada beberapa hasil yang sangat penting gitu ya. Adapun bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya ada dua perkara, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka. Ya, dengan janji Allah, kemudian dengan kesabaran mereka tadi dan mereka lakukan ketaatan, mereka diselamatkan. Sementara orang-orang kafir ya, yang mereka betul-betul menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, mereka binasa dan ditenggelamkan. Bagi mereka yang kafir, mereka telah ditenggelamkan oleh Allah ya, dengan badai topan dan membinasakan mereka. Kisah ini merupakan sebuah penghalang bagi orang-orang yang melanggar perintah agama Allah ya, agar mereka takut ya. Ini juga pelajaran buat kita sebetulnya untuk mengambil ibrah dari perkara-perkara yang lalu ya. Cara seperti ini ya membuat kita untuk senantiasa mengingatlah agar kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya, begitu juga oleh Rasulullah SAW, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dakwah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersampaikan kepada kita sampai hari ini. Nah, itulah kiranya ibu-ibu, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak tersampaikan dengan baik, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang juga kurang dipahami dengan baik. Hanya kepada Allah saya mohon ampun dan mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Kita sudahi acara kita ini dengan sama-sama beristighfar.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.